Puji Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Mari kita tundukkan kepala bersama. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini waktumu untuk berbicara bagi kami. Berbicaralah ya Bapa di surga, dan biar Engkau yang kenal hidup kami. Engkau yang kenal kebutuhan jiwa kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Dan biar kami boleh mengenal dan mengerti kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat menikmatinya berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Sehingga sama-sama kami kembali dikuatkan, dipuaskan jiwa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan saya boleh ada pada pagi hari ini dan dipercayakan untuk memberitakan firman Allah. Mari kita akan buka, ada satu ayat yang akan menjadi ayat pokok kita pada saat ini di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dari Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membacakannya. Mari kita bangkit berdiri semua. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menggarisbawahi di bagian jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Saya akan memberikan tema firman Allah pada pagi hari ini, menikmati hidup. Sekali lagi, menikmati hidup. Saya mengambil tema ini karena apa? Karena saya melihat akhir-akhir ini terutama ada begitu banyak orang yang masih hidup, tetapi tidak menikmati hidup. Maaf. Tidak menikmati hidup. Saudara-saudara, memang kita mengerti bahwa hari-hari terakhir ini memang bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami apa yang dinamakan COVID-19. Ada begitu banyak orang yang menjadi sangat ketakutan. Keluar rumah saja begitu takut. Takut jangan sampai ketemu dengan orang OTG misalnya ya. Karena kalau kita lihat dia sakit, kita akan tahu. Kita akan segera menyingkir. Tapi kalau orang kelihatannya sehat, kita tidak tahu bahwa dia sedang mengidap corona ya. Saudara-saudara, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, kakak saya ya baru saja meninggal karena COVID-19 ini. Sampai sekarang kami keluarga tidak tahu dia ketemu barang itu di mana ya. Karena memang dia sempat ke Manado, tapi bersama dengan rekannya sampai sekarang masih sehat, kuat. Tapi dia sendiri ya akhirnya
dikatakan COVID-19 dan meninggal. Saya percaya dia bukan meninggal karena COVID-19 saja, tapi saya percaya memang waktunya dia itu sudah ditentukan oleh Tuhan sampai waktu dia meninggal. Karena apa? Karena ada orang-orang juga, orang lebih tua dari dia, mengidap penyakit COVID-19 ini, tapi mereka sembuh, mereka sehat. Kakak saya itu sempat diopname, di ICU, sudah diusahakan, tetap juga akhirnya dia meninggal. Walaupun dikatakan tanggal 27 itu dia swab terakhir dan tanggal 2 dia meninggal, sudah keluar hasilnya dia sudah negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita dipengaruhi dengan keadaan ini. Secara manusia memang kita juga khawatir. Siapa yang tidak khawatir? Saya waktu ke Manado sudah pakai masker, pakai jaket yang tertutup. Ya, tangan ini pakai sarung tangan. Sampai ada orang bilang, waduh ini betul-betul berjaga. Saudara, ini hanya untuk berjaga-jaga namanya. Tapi saudara-saudara, kita tidak tahu di mana kita akan bertemu dengan orang yang katanya COVID-19. Saudara, ini membuat banyak orang khawatir. Keluar salah, tidak keluar salah juga. Bagi orang yang harus bekerja, kalau tinggal di rumah, bagaimana? Orang yang mau bekerja saja di PHK, apalagi kalau harus keluar bekerja lalu tinggal di rumah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dia katakan kepada orang-orang kaya yang ada di jemaat Efesus, untuk mereka jangan berharap, jangan mengandalkan kekayaan, tetapi mereka harus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dengan kekayaannya itu, dia bisa memberikan segala sesuatu kepada kita dan itu bisa kita nikmati di dalam hidup kita. Ada orang-orang kaya tidak pernah kekurangan, tapi mereka tidak bisa nikmati lagi. Karena apa? Karena hidup di dalam ketakutan. Karena mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain juga saya melihat bahwa Paulus berkata, ingatkan kepada orang yang kaya. Orang kaya saja jangan berharap, jangan mengandalkan kekayaan. Apalagi orang yang tidak kaya. Kita harus mengandalkan dia. Kita harus berharap kepada Tuhan. Sebab dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya bisa umpamakan ya. Ada orang-orang yang mengumpulkan air di dalam tong ya. Kita tahu air itu penting buat kita manusia. Kalau tidak ada air payah ya. Air sangat dibutuhkan. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengumpamakan ada orang-orang yang sangat memperhatikan air itu. Mereka tampung di dalam tong-tong yang besar. Sesudah itu mereka sangat bersuka cita. Mereka tidak mau tahu lagi dengan sumber air itu. Mereka pikir dengan adanya air yang banyak di tong mereka yang sudah mereka siapkan, tidak ada masalah lagi. Tapi sebenarnya bisa bermasalah. Kalau tong itu pecah, airnya pasti keluar semua. Atau mungkin airnya itu memang tidak keluar. Tapi kalau pemakaian kita banyak, tentu kita akan tiba pada satu waktu air itu habis. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
walaupun kita memang perlu air, kita sudah menyediakan tong-tong untuk menampung air. Tapi jangan lupa kita harus tetap dekat dengan sumber air itu. Baik mungkin di mata-mata air atau mungkin di pipa pam. Yang pasti kita harus dekat dengan sumber air itu. Sebab di manakala air kita habis, gampang putar keran, sudah ada. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan nats. Kita boleh banyak kekayaan. Kita boleh banyak berkat. Tapi jangan lupa Tuhan yang menyediakan, yang memberikan kekayaan bagi kita, yang memberikan berkat itu bagi kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimanapun banyaknya kekayaan atau berkat yang kita punya, tetapi kekayaan itu ada batasnya juga. Ya. Ada satu waktu dikatakan kekayaan kita itu tidak berharga pada waktu hari kemurkaan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kekayaan itu memang perlu untuk kita. Banyak memberikan pertolongan bagi kita. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, maka saya percaya Dia adalah sumber berkat itu. Dan kita tidak perlu takut. Apapun boleh kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kalaupun kekayaan kita habis, Dia mampu untuk memberikan berkatnya untuk kita semua. Saudara, dan bukan hanya berkat kekayaan yang Dia mampu berikan kepada kita. Tapi dikatakan dengan kekayaan itu kita bisa nikmati. Kita bisa menikmati berkat itu. Untuk apa banyak uang kalau kita tidak bisa nikmati uang itu. Saudara, kekayaan itu ada batasnya. Tetapi kita bersyukur sebab kita punya Allah yang sumber segala berkat itu tidak pernah terbatas. Kalau hari ini kita kurang berkat, besok percayalah Dia mampu untuk memberkati kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekayaan itu tidak salah. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita punya kekayaan, puji Tuhan. Tidak boleh kita tolak berkat itu. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga ingin kita menikmati berkat itu. Kalau yang salah itu kalau dengan berkat kita terima lalu kita lupa pemberi berkat itu bagi kita. Itu yang salah. Kalau kita diberkati, syukur puji Tuhan. Dengan itu kita bisa lebih bebas lagi untuk menjalani hidup kita ini. Orang bilang ada uang susah, tapi tidak ada uang lebih susah lagi katanya. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita. Dan bagaimanapun keberadaan hidup kita, keadaan dunia ini bagaimanapun sulitnya, Tuhan mampu memberkati kita. Tuhan mampu memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah kita tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-12, di sana kita boleh baca, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, orang berusaha di masa sulit itu tidak gampang. Ishak juga termasuk di dalamnya. Di saat kelaparan, orang semua yang ada di sekitarnya mengalami hal itu. Tapi dikatakan di sini,
Ishak menabur dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Bukan 100%, bukan 2 kali lipat, tapi dikatakan 100 kali lipat ganda. Saudara, kalau kita mengalami kesulitan, kita tidak perlu khawatir. Kita perlu berdoa, kita perlu berharap kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau mungkin sampai saat ini ada di antara kita yang mengalami seolah-olah hidup itu sulit. Tapi percayalah, tidak untuk selama-lamanya. Tuhan membiarkan kita di dalam kesulitan kita. Ada saatnya Tuhan akan membukakan jalan. Berkat itu menjadi bahagian kita. Ishak, dia secara manusia, dia juga khawatir. Sehingga satu kali dikatakan dia mau menuju ke Mesir. Dia mau pindah tempat. Karena dia mau juga hidupnya diberkati, ada kekayaan. Tapi Tuhan bilang tidak usah. Tetap di situ saja. Dan karena dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Walaupun di masa kelaparan, dia tetap menabur. Sebenarnya itu tidak masuk di akal. Tapi karena dia dengar firman Allah, dia tetap menabur. Dan kita lihat hasilnya 100 kali lipat. Ya saudara, kita tidak tahu kita harus menabur apa. Tapi terus maju saja. Benih yang kita tabur saudara, kita tidak tahu yang mana yang akan berkembang dan menghasilkan buah. Sebab kita dikatakan kita hanya menabur, orang lain menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkannya. Walaupun kita pakai pupuk apa yang terbaik sekalipun, kalau dia tidak ditumbuhkan oleh Tuhan, tidak akan bertumbuh, apalagi mengeluarkan buah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang sekarang putus asa karena mereka menabur, tapi ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Banyak orang sekarang yang di YouTube tanam lombok ya, tanam lombok. Wah, di tempat lain subur, banyak hasilnya, yang lain juga ikut. Tapi ternyata baru 1 kali menuai sudah kering. Ada teman saya, dia sudah siapkan semua dan dia katakan, puji Tuhan, kalau tahun depan saya sudah panen lagi, saya bisa beli mobil. Tidak salah saudara, kalau kita berusaha tidak salah. Tapi jangan lupa bahwa semua yang kita kerjakan itu berhasil kalau Tuhan memberikan keberhasilan bagi kita. Kita akan diberkati kalau Tuhan memberkati kita. Karena itu Paulus bilang, jangan mengandalkan apa yang kita punya, tapi kita andalkan Tuhan. Sebab Dia tidak pernah kekurangan apapun juga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia itu memang cenderung untuk mencari kesenangan ya. Itu normal, itu manusiawi. Waktu saya ingat waktu negeri di atas awan itu baru viral ya. Orang-orang berbondong-bondong ke sana. Dan kami juga seperti itu. Waktu kami ke Toraja, ada yang mau antar kami subuh-subuh jam 5 harus berangkat. Waktu kami pergi saudara-saudara, jalannya sempit waktu beberapa tahun lalu. Saya tidak tahu sekarang. Kemudian menanjak lagi. Kalau ketemu mobil, saya rasa ngeri. Mau kemana ini? Bisa-bisa itu kami mundur dan celaka. Tapi saudara-saudara, ya namanya manusia nekat. Apalagi yang bawa kami, dia katakan, enggak apa-apa tante, enggak masalah, saya sudah biasa. Kami pergi saudara. Subuh-subuh ternyata di sana sudah begitu banyak orang. Ya, menikmati negeri di atas awan. Tidak salah saudara. Dan kemudian sekarang viral.
ya, jahe. Banyak orang yang tanam jahe. Jahe itu memberikan pengharapan katanya. Memberikan jaminan, janji yang luar biasa. Termasuk Bapak Gembala tanam jahe di Malino, ratusan itu dia tanam. Karena itu dia sekarang rajin ke Malino sambil mengajar, sambil lihat itu. Daripada tinggal di rumah juga mungkin sumpek ya. Jadi pergi di sana. Tidak salah saudara. Ada hamba Tuhan di Manado, dia hanya karena tanam jahe, hasilnya luar biasa. Ada orang bilang dia tiap tahun bisa ganti mobil. Karena memang lahannya besar sekali. Dan banyak orang yang orang yang bekerja dengan dia. Dan memang banyak hasilnya, sudah terbukti. Tidak salah kalau kita tanam jahe. Ya, di Pastori itu banyak. Sampai tinggal seng yang belum dikasih pot untuk tanam jahe. Bapak Gembala kalau lihat foto sampai di atas. Saya bilang hati-hati juga. Berusaha sih boleh, tapi hati-hati jangan sampai udah tua. Sudah tua sayang. Nah, tapi jangan ditoki. Saudara, tidak salah kalau kita berusaha. Nah, sekarang orang viral lagi dengan bunga ya. Macam-macam bunga. Tidak salah kalau kita tanam bunga. Saya mungkin kurang hobi ya. Sampai saya tidak punya bunga. Padahal mama saya itu di rumah di Pastori waktu lalu itu penuh. Jemaat semua tahu itu. Saya tidak kebagian hobi tanam bunga. Saya mungkin bikin kue mungkin ya, masak ya. Lain orang lain yang dikasih. Nah, tidak salah kalau kita berusaha saudara-saudara. Tapi Alkitab katakan jangan kita mengandalkan, jangan kita berharap kepada apa yang kita usahakan, kepada apa yang kita miliki. Tapi kita harus berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah segalanya di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mau kita memperhatikan seorang yang bernama Daud dalam Alkitab. Ada banyak tokoh Alkitab yang boleh kita perhatikan, yang boleh kita contohi. Tapi untuk saat ini, mari kita akan melihat seorang yang bernama Daud. Dia kita tahu adalah seorang anak dari Isai, ya, salah seorang anak dari Isai, dan dia adalah anak bungsu. Biasanya anak bungsu itu manja, tapi Daud ini tidak seperti itu. Waktu ayahnya suruh pergi ke ladang untuk menjaga kambing domba, saudara, di padang ya, menjaga kambing domba. Dia pergi, saudara. Dan waktu dia sedang menjaga kambing dombanya, dia lihat ada singa, ada beruang yang datang untuk memangsa domba dan kambing yang sedang dia jaga. Saudara, dia tidak biarkan itu. Dia menghadapi singa dan domba itu, dikatakan oleh Alkitab, dia merebut domba itu dari mulut singa. Luar biasa. Luar biasa karena harus bergumul dengan singa. Tapi saudara-saudara, kita melihat dia tidak sia-sia melakukannya. Nah, waktu dia pulang ke rumah, saudara, kita lihat dia tidak mengeluh kepada orang tuanya. Dia tidak mengeluh kepada ayahnya. Ini gara-gara papa suruh saya ke padang sehingga saya bertemu dengan singa. Tidak, saudara. Kemudian ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk pergi melihat kakak-kakaknya di medan pertempuran, dia pergi, saudara. Dan di sana dia
lihat Goliat ya. Goliat yang sedang menantang orang Israel. Saudara, dia tidak menjadi ketakutan. Walaupun orang-orang Israel, tentara-tentaranya sampai kepada rajanya waktu itu sudah sangat ketakutan. Bahkan dikatakan mereka bersembunyi. Tapi saudara-saudara, Daud tidak seperti itu. Dia katakan siapa orang ini? Dan dia meminta kepada Raja Saul untuk menghadapi Goliat. Raja Saul bilang, tidak bisa, kamu masih muda, kamu tidak punya pengalaman, dia itu orang hebat. Tapi Daud bilang, saya sudah biasa bertemu dengan singa, dengan beruang. Dan Tuhan menyertai saya sehingga saya menang. Saudara, banyak kemenangan yang dia alami, tapi dia katakan itu karena Tuhan. Dan waktu menghadapi Goliat, saudara, dia juga mengandalkan Tuhan. Allahku, Tuhanku yang dia hina pasti akan membela. Dan saudara-saudara, dia benar-benar menghadapi Goliat dan kemenangan menjadi bahagiannya. Saudara, waktu dia dilantik menjadi raja, sudah dilantik, tapi kita lihat dia harus berlari dari gunung ke gunung. Dia harus bersembunyi dari goa ke goa. Karena dikejar oleh Saul. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam menghadapi atau mengalami proses hidupnya yang Tuhan izinkan, dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap dengan sukacita. Dia tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Setelah itu, setelah dia sudah benar-benar menjadi raja dan berada di istana, kita lihat dia tidak lupakan Tuhan. Dia tidak lupa kepada Allah yang sudah mengangkat dia. Seharusnya dia tidak akan bisa mungkin menjadi raja. Sebab dia bukan anak raja. Tetapi kita lihat di sini saudara. Daud, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita lihat di dalam Mazmur. Begitu banyak kita lihat. Mazmur ini memuji Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, baik di waktu susah, juga di waktu senang, baik di dalam masalah, di saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dia menciptakan mazmur. Juga di saat dia sudah ada di istana, dia tetap bermazmur, memuji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud tetap menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kita lihat di dalam satu ayat di dalam Kisah Rasul 13 ya, ayatnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22b. Di sana dikatakan, Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini adalah pernyataan dari Tuhan, bukan pengakuan Daud. Tapi Tuhan yang berkata, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Karena dia selalu berharap kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita diberikan kekayaan, puji Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita pasti akan terus diberkati oleh Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi kalau sampai sekarang saudara-saudara, kita masih dipercayakan berkat yang tidak seperti orang kaya. Saudara, percayalah, Tuhan akan memberikan selalu kita kecukupan. Dari apa yang kita miliki, kita akan bisa mengalami kehidupan yang indah bersama Tuhan. Saudara, janda di Sarfat saja
itu makanannya tinggal 1 kali makan. Tepung dan minyak yang ada di buli-buli tinggal untuk 1 kali makan. Kita tahu itu. Tapi karena Tuhan berkati, dia tidak merasakan kelaparan itu. Saudara, kalau kita tidak punya banyak kekayaan, jangan kecil hati, sebab Tuhan bisa merubah semuanya. Kita bisa mengalami berkat yang luar biasa kalau kita tetap mengiring Tuhan dengan setia, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai saat ini Tuhan izinkan ada pergumulan, ya, mungkin ada sakit penyakit, kita sudah bawa ke dokter, belum juga sembuh. Kalau kita ada kekurangan, mungkin ada kebutuhan, tapi belum juga kita dapatkan. Kita sudah berdoa, tapi belum juga kita nikmati itu. Percaya terus bahwa Tuhan kita punya segala kekayaan. Dan dia mampu memberikan kepada kita. Dan kita, kalau kita dapat kekayaan, berkat yang dari Tuhan, kita bisa nikmati itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu ke depan kehidupan kita bagaimana, tapi satu hal yang pasti, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan meluputkan kita. Satu hal, jangan kita khawatir, jangan kita meninggalkan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Puji Tuhan. Kita sudah sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Allah. Kita sudah diberharui kekuatan kita. Jiwa kita sudah dipuaskan. Mari setelah kita menerima firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa bagi kami. Kami percaya firman-Mu telah memuaskan jiwa kami, kan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan kita. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.